Bab 889. Mengobrol. Orang itu seharusnya Fernando Zhao. Setelah melirik ke sekeliling, tatapan Harley Ye akhirnya tertuju pada sebuah altar kecil di sudut, dengan seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun terkurung di atasnya. Anak laki-laki itu terlahir dengan wajah yang putih dan halus, seperti seorang sarjana kecil, dan kekuatan garis keturunannya bahkan membuat Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk merasa kagum. Mungkin karena dia baru saja ditangkap, jadi kondisinya tidak terlalu buruk. Sedangkan untuk orang lain yang ditangkap sebelumnya, keturunan darah mereka pada dasarnya sudah terkuras sebanyak 8 atau 90%, dan kebanyakan dari mereka tampak sangat kurus saat ini. Basis kultivasi bocah kecil ini lemah, jadi kalian harus lebih perlahan, jangan sampai membuatnya mati. Seorang tetua jubah ungu menunjuk ke Fernando Zhao. Tetua paviliun, jangan khawatir, aku tahu untuk berkontrol. Sekarang adalah masa penuh kekacauan, jadi kalian semua harus lebih cermat. Tetua paviliun, apakah para kekuasaan di Beicu benar-benar telah mengepung pusat istana Haus Darah kita? Seorang pemuda dengan baju berwarna darah bertanya ragu-ragu pada tetua jubah ungu itu. Memang seperti itu. Lalu, kenapa begitu? Kata pemuda berbaju darah itu lagi, sambil menatap tetua jubah ungu dengan tatapan bingung. Itu karena ada orang yang menjebak istana Haus Darah kita. Tetua jubah ungu menemukan panggung awan dan duduk dengan lutut bersilang. Pada saat ini, para master dari istana Haus Darah semuanya bergegas ke sini, dan semuanya menaruhkan tatapan pada tetua jubah ungu tanpa terkecuali. Mereka bertanggung jawab menjaga istana bawah tanah Gunung Yama Kematian. Demi keamanan tempat ini, biasanya mereka dilarang pergi ke luar dunia, justru karena itulah mereka pada dasarnya tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia luar. Dan sekarang melihat ada orang yang bersedia menceritakan kejadian di luar, mereka juga tentunya bersedia mendengarkan. Mereka semua telah menahan diri terlalu lama. Melihat banyak orang berdiri di bawah panggung awan, dan semuanya menatapnya, terutama tatapan mereka semua penuh kekaguman, tetua jubah ungu merasa sedikit bangga. Semuanya karena kecelakaan Dewa Yama. Di bawah perhatian semua orang, tetua jubah ungu berkata, Dewa Yama. Kegemparan meledak di bawah, dan semua dari mereka penuh kekejutan di mata mereka. Orang yang membuat jebakan pasti setingkat dengan buyut. Tetua jubah ungu dengan lembut membelai janggutnya, dia berpura-pura menjadi Dewa Yama dan memberikan perintah yang salah kepada belasan ketua cabang paviliun istana Haus Darah, dan kemudian setelah hal ini terungkap, sehingga terjadi masalah para keluarga besar mengepung pusat istana Haus Darah. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang di bawah menatap lurus ke arah tetua jubah ungu. Apakah ada terjadi perang antara istana Haus Darah dan para keluarga besar? Perang. Tetua jubah ungu tertawa dingin. Mungkinkah mereka berani berperang dengan kita? Bukankah itu terlalu meremehkan istana Haus Darah kita? Kalau begitu tidak mungkin masalah ini dilewatkan begitu saja, bukan? Tentu saja tidak. Tetua jubah ungu mengelus jenggotnya lagi. Tapi untuk ini, istana Haus Darah kita memang telah mengalami kerugian yang sangat besar, yaitu belasan ketua dari cabang paviliun telah dipenggal kepala mereka. Begitu tetua jubah ungu selesai berbicara, dia mendengar suara tarikan napas dingin di bawah. Mereka membahas dengan penuh semangat, namun Harley Ye juga tidak menganggur. Dia seperti orang yang sedang berbelanja, dan berhenti di depan berbagai altar. Dia melihat ke sini, dan melihat ke sana, kemanapun dia pergi, ia akan menyentuh dagunya dan mengamati orang dengan garis keturunan istimewa yang dikurung. Di mana istana Haus Darah mendapat begitu banyak orang dengan garis keturunan istimewa? Setelah mengamati sepanjang jalan,
Harley Ye mendesah dengan heran, karena di antara banyak garis keturunan istimewa, ada beberapa jenis darinya bahkan tidak dapat dia melihat asal-usulnya. Pada saat ini, dia sedang berjongkok di depan altar, menatap lurus ke arah orang yang duduk di altar. Orang itu tidak terlihat berusia tua, dengan mulut tajam dan pipi seperti monyet, kelihatannya seperti seorang pencuri, dan rambutnya acak-acakan. Mungkin dia sedang tidur ketika dia ditangkap, dan ketika dia bangun, dia sudah tiba di tempat jijik ini. Garis keturunannya sangat menarik. Harley Ye menyentuh dagunya sendiri, dan melalui tubuh orang itu, dia melihat penampilan yang diwujudkan dengan kekuatan garis keturunannya, yang ternyata adalah seekor tikus. Tidak heran dia terlihat seperti pencuri, bisik Harley Ye. Kamu punya penyakitkah? Saat ini, suatu hal membuat Harley Ye tercengang, yaitu pria dengan pipi monyet dan bermulut tajam itu bisa-bisanya mentransmisikan suara kepadanya. Kamu bisa melihatku. Harley Ye membeku sejenak. Teknik bersembunyi di ruang hampa dari keluarga bangsawan Sekte Langit, aku pernah melihatnya. Ketika terakhir kali aku pergi ke sana untuk mencuri barang, aku hampir terbunuh. Berani pergi ke keluarga bangsawan Sekte Langit untuk mencuri barang, kamu punya selera. Harley Ye menatap orang itu dari atas ke bawah dengan ekspresi tulus di wajahnya. Jangan bicara omong kosong, aku hanya mengatakan sebuah kalimat, yaitu selama kamu selamatkan aku akan membantumu mencuri barang. Orang itu menatap Harley Ye dengan mata kecilnya yang berbinar, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa aku curi. Benarkah? Harley Ye memandang pria itu dengan tidak percaya. Jangan meremehkanku, kamu harus tahu aku adalah seorang dewa pencuri. Orang itu menggoyangkan kepalanya dengan keras, dan gaya rambut yang awalnya miring ke kiri dibuat menjadi miring ke kanan. Jika bukan karena tangannya telah diikat, dia pasti harus merapikan kerahnya. Aku suka gelar ini. Harley Ye memandang orang itu dengan penuh arti, dan berpikir dalam hati bahwa orang yang sebagai pencuri ini bisa-bisanya merasa sangat bangga dengan dirinya sendiri. Jadi, aku punya potensi yang besar, mengapa kamu pergi? Apa yang aku katakan itu nyata. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Harley Ye berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Namun selanjutnya, telinganya tidak dapat beristirahat lagi, karena orang itu benar-benar orang yang banyak bicara. Kemanapun Harley Ye pergi, transmisi suaranya akan terus mengikutinya, membuat otak Harley Ye bahkan berdengung ketika mendengarnya. Untuk ini, Harley Ye masih mengabaikannya secara langsung. Tidak apa-apa jika orang ini tidak mengatakan dirinya adalah pencuri, jika dia menyelamatkan seorang pencuri, dan orang ini mencuri barang-barangnya dan membuat masalah untuknya setiap hari, bukankah Harley Ye akan sangat dirugikan? Menurut tebakanku, orang yang menjebak istana haus darah kita pasti dari Sekte Tiga Nancu. Saat berkeliling, Harley Ye mendengar kalimat ini. Mendengar ini, Harley Ye, yang hendak meneliti garis keturunan, tanpa sadar kembali menatap tetua jubah ungu yang masih bercerita itu. Secara visual, si tua itu seharusnya sudah lama tidak pergi ke luar dunia, atau mungkin juga dia belum bangun tidur. Harley Ye menyentuh dagunya dan menatap tetua jubah ungu itu dengan seperti menatap seorang idiot. Apanya Sekte Tiga Nancu, sudah masa apa sekarang? Hei, kakak, cepat kalau kamu hendak bertindak, atau cepat pergi jika tidak, jangan berputar di depanku lagi, oke? Di tempat tidak jauh, orang bermulut tajam dan berpipi monyet itu mentransmisikan suaranya ke Harley Ye lagi. Bukannya aku harus bersiap dulu? Harley Ye dengan ekspresi acuh tak acuh, dan dia sudah mengambil keputusan di hatinya, bahkan jika dia menyelamatkan orang ini, dia juga harus mengikat rantai padanya. Kalau tidak, bagaimana jika barangnya dicuri olehnya suatu hari nanti? Sambil berbicara,
dia telah membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Cixiao. Targetnya adalah tetua jubah ungu yang masih berbicara itu. Tetua itu adalah satu-satunya kultivator alam langit semu di istana bawah tanah, dan setelah menyingkirkannya, sisanya hanyalah tokoh-tokoh kecil baginya. Yang harus dia lakukan adalah menjatuhkan tetua jubah tua dan yang lainnya dalam waktu sesingkat mungkin. Perlu diketahui, ada lebih banyak orang yang lebih kuat yang sedang menjaga di luar istana bawah tanah, dan itu jauh melampaui batas yang bisa dia lawan. Sehingga, dia harus selesaikan pertarungan secepat mungkin, jika tidak, dia kemungkinan besar akan dipukuli secara kelompok oleh lawan. Mulai berperang. Cahaya dingin melintas di mata Harley, dan serangan mautnya siap untuk dikeluarkan. Namun, saat dia hendak membunuh tetua jubah ungu itu, gerbang batu di istana bawah tanah tiba-tiba bergetar. Segera, gerbang batu terbuka lebar, dan seorang lelaki tua berbaju hitam masuk, dengan sesosok indah di sisinya. Melihat ini, Harley tertegun sejenak. Dia melihat sosok itu dengan ekspresi terkejut, lalu ekspresinya menjadi sangat berbeda pada saat yang sama. Bersambung. Bab 890. Bertarung berdampingan. Ketika Harley tercengang, tetua jubah ungu itu buru-buru bangkit dan membungkuk hormat kepada lelaki berbaju hitam itu, beri hormat pada Dewa Darah. Dewa Darah. Mendengar nama ini, Harley mengangkat alisnya. Dia baru menyadari bahwa lelaki berbaju hitam itu sedikit familiar, karena dalam ingatan Dewa Yama ada terlalu banyak informasi tentangnya. Dewa Yama dan darah dari istana Haus Darah, sungguh kebetulan. Harley menyentuh dagunya. Dewa Yama disegel olehnya di bejana ilahi zaman keos, dan Dewa Darah juga datang, yang membuatnya merasakan semacam kecanggungan. Kekuatan tempurnya tidak lebih buruk dari Dewa Yama, tampaknya agak sulit untuk dilawan. Selamat tinggal, Dewa Darah. Saat Harley merenung, Dewa Darah sudah berbalik dan pergi. Dan sebelum pergi, dia tidak lupa melirik ke arah ruang hampa di mana Harley berada dengan alis berkerut. Namun, dia sama sekali tidak menyadari keberadaan Harley, hanya berbalik dan menghilang, yang membuat Harley menghela napas lega. Jika Dewa Darah tetap di sini, dia pasti tidak akan bisa menyelamatkan Fernando Zhao mereka. Namun, meskipun Dewa Darah pergi, orang-orang yang dibawanya masih tinggal. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun merah berat. Meskipun penampilannya bukan sangat luar biasa, tapi setidaknya bisa dikatakan sangat cantik. Meskipun dia terikat, tapi tanda kuno di antara alisnya masih secara samar terlihat. Harley mengenal wanita ini, bukankah dia putri suci istana bintang bulan? Kebetulan sekali, Harley terbatuk pelan tanpa sadar. Ternyata inilah putri suci istana bintang bulan. Dibandingkan Harley, tatapan dari tetua jubah ungu mereka penuh cahaya nafsu, tampaknya karena mereka telah di Gunung Yama kematian terlalu lama, jadi mereka sudah lama tidak melihat wanita. Namun, meskipun mereka memiliki niat buruk, tapi mereka tidak punya keberanian itu. Garis keturunan istimewa adalah barang milik ketua istana Haus Darah, dan tidak boleh terjadi sedikit pun kesalahan. Bahkan jika mereka diberi 100 keberanian, mereka juga tidak akan berani melakukan apapun pada putri suci istana bintang bulan. Mengurungnya. Pada akhirnya, tetua jubah ungu memberi perintah, dan putri suci istana bintang bulan dikurung di altar besar sebesar 100 meter. Namun, sebelum master dari istana Haus Darah sempat bergerak, terdengar sebuah raungan besar di luar Gunung Yama kematian. Kemudian, sebuah kutukan yang mendominasi terdengar, "Apakah kalian semua sudah bosan untuk hidup? Beraninya kalian menangkap wanitaku? Berpura-pura dengan bagus." Mendengar kutukan ini,
Harley Ye berkata dengan ekspresi meledek. Siapa yang membuat masalah di sini? Segera, ada teriakan dingin dari luar, dan segera ada seorang kultivator alam langit semu dan belasan kultivator puncak Kong Ming bergegas keluar, menghalangi orang itu di luar gunung Yama kematian. Lihat lagi pria itu, seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan, dan dia seperti bintang yang menyilaukan di bawah malam yang gelap. Penampilannya sangat agung, sehingga membuat orang berpikir bahwa dia bukan manusia, tetapi seekor binatang buas zaman primitif. Tak perlu dikatakan lagi, dia adalah tubuh inkarnasi bintang Harley Ye. Bintang Ye, kamu lagi. Tak disangka, di antara para master istana Haus Darah, ada juga orang yang mengenal tubuh inkarnasi bintang, karena si bocah ini sudah lebih dari satu kali membuat masalah untuk istana Haus Darah, tidak heran ada yang mengenalnya. Lepaskan dia keluar jika kalian punya otak, kalau tidak aku akan menendang kalian sampai mati. Tubuh inkarnasi bintang mengutuk dengan air liurnya beterbangan di langit. Baru beberapa jam yang lalu, dia yang baru saja menyelinap ke istana bintang bulan secara kebetulan melihat putri suci istana bintang bulan diculik. Sampai dia menyusul ke gunung Yama kematian ini, amarahnya langsung memuncak, dan dia hampir langsung memulai perang di tempat. Karena kamu sudah datang hari ini, kamu tidak perlu pergi lagi. Mendengar kutukan dari tubuh inkarnasi bintang, Master dari Istana Haus Darah langsung merespon dengan serangan, dengan masing-masing menggunakan kekuatan supranatural, metode rahasia, atau senjata spiritual dan pedang pembunuh, yang semuanya menyerang langsung ke arah tubuh inkarnasi bintang. Melihat ini, tubuh inkarnasi bintang tidak mundur tapi maju, dan sangat agresif. Bam, boom, gedebum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggelegar, dan tubuh inkarnasi bintang yang baru saja bergegas masuk sangat kaget hingga dia terguncang mundur sambil mendengus kesakitan. Meskipun dia adalah tubuh inkarnasi dari Harley Ye, tapi dia telah pergi ke dunia luar dengan waktu yang terlalu lama, sehingga dia sama sekali tidak sekuat Harley Ye. Dia terserang mundur oleh kumpulan serangan ini, dan masih ada mulut yang mengalir dari sudut mulutnya. Bunuh. Tidak perlu peduli dia akan hidup atau mati. Master dari Istana Haus Darah datang untuk menyerang lagi, dan tidak memberi kesempatan pada tubuh inkarnasi bintang untuk bereaksi. Dengan mengandalkan kalian saja. Tubuh inkarnasi bintang tiba-tiba terlintas cahaya dingin di matanya, dan auranya tiba-tiba naik. Dia menginjak lautan bintang, seperti binatang buas zaman primitif. Yang terpenting adalah semangat juangnya, yang dihasilkan karena putri suci bintang tertangkap, sehingga membuatnya lupa akan hidup dan mati. Bam! Terjadi sebuah tabrakan lain lagi, dan suara gemuruhnya seperti guntur. Namun, yang membuat orang-orang dari Gunung Yama kematian tercengang adalah, dalam tabrakan kali ini, para master istana Haus Darah bisa-bisanya dipukul mundur secara kolektif. Yang juga terkejut adalah tubuh inkarnasi bintang. Pada saat ini, dia menatap tinjunya dengan takjub, serta terkejut akan energi dan darah yang membakar di seluruh tubuhnya, dan banyak keanehan yang berada di sekitar tubuhnya, seperti naga asli yang terbang, Phoenix yang mendesis, harimau putih yang mengaum, dan penyu yang membersihkan jalan. Tentu saja, yang paling mengejutkannya adalah kekuatan tempurnya, yang telah melonjak begitu tinggi sehingga dia menyilaukan seperti matahari di malam yang gelap. Bos, tubuh inkarnasi bintang memanggil dengan ragu-ragu. Kamu sangat hebat ya. Di istana bawah tanah, Harley Ye tersenyum santai. Ternyata kamu juga di sini. Ekspresi tubuh inkarnasi bintang menjadi sedikit bersemangat. Sebagai tubuh inkarnasi, dia bahkan tidak tahu bahwa tubuh aslinya sedang ada di pegunungan ini. Aku telah meminjamkanmu 70% dari kekuatan tempur tubuh asli,
lawan musuh dengan tenang, dan cukup serahkan putri suci bintang padaku. Dimengerti, mata tubuh inkarnasi bintang bersinar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan, dan semangat juang yang mengerikan tiba-tiba meletus di hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung berdampingan dengan tubuh aslinya, sehingga darahnya sangat mendidih. Bunuh. Master dari Istana Haus Darah kuat bergegas untuk ketiga kalinya, dan semuanya memegang senjata membunuh yang mengerikan. Mereka memiliki postur untuk membunuh tubuh inkarnasi bintang secara langsung di tempat. Perang. Tubuh inkarnasi bintang mengguncang langit dengan teriakan, menghancurkan dunia hampa dengan satu langkah, lalu 9 tinju bahuang bersatu, dan menyerang dengan dominasi yang kuat dan tak tertandingi. Perang segera dimulai, dan pemandangannya luar biasa besar. Di satu sisi, para master Istana Haus Darah bekerja sama dengan baik. Mereka membentuk sebuah formasi serangan gabungan, yang sama-sama memiliki fungsi penyerangan dan pertahanan, dan kekuatan serangannya sangat besar. Di satu sisi, tubuh inkarnasi bintang yang memiliki 70% kekuatan tempur Harley, bahkan lebih mendominasi dan kuat. Dengan kekuatan pemulihan yang mendominasi, dia hanya menyerang tetapi tidak bertahan, dan memiliki aura seakan ingin menelan gunung dan sungai dengan kekuatan. Seperti seorang dewa perang, dan memukuli Istana Haus Darah hingga terus mundur. Aura tubuh suci zaman purba. Di puncak gunung Yama Kematian, Dewa Darah Istana Haus Darah berdiri di sana dengan mata menatap tubuh inkarnasi bintang di luar. Harley sudah mati, jangan-jangan di dinasti Dacu masih ada tubuh suci zaman purba kedua. Di sini, di istana bawah tanah gunung Yama Kematian, Harley telah menyelinap ke sisi tetua jubah ungu itu dengan pedang Cixiao di tangannya. Kedatangan tubuh inkarnasi bintang ke sini hari ini ada di luar dugaannya, tetapi kedatangan tubuh inkarnasi bintang menanggungkan separuh besar tekanannya. Setidaknya tubuh inkarnasi bintang dapat menarik perhatian mereka agar dia dapat melaksanakan rencananya dengan lebih baik. Siapa bintang Y? Para master Istana Haus Darah di istana bawah tanah mengangkat kepala mereka. Mereka telah terisolasi dari dunia luar begitu lama sehingga mereka bahkan tidak tahu siapa bintang Y. Seseorang yang merupakan musuh dari Istana Haus Darah kita, kata tetua jubah ungu itu dengan dingin. Meskipun dia tidak mengetahui terlalu banyak, tapi setidaknya dia tahu siapa bintang Y itu. Berani datang untuk berteriak sombong dengan sendirian, dia benar-benar tidak tahu diri. Dengan Dewa Darah di sini, dia akan mati dengan sangat sengsara. Kalian juga akan mati dengan sengsara. Suara sedingin es tiba-tiba terdengar, dan ekspresi tetua jubah ungu mereka langsung berubah. Segera, mereka mendengar suara dentang dari pedang pembunuh. Pups. Ketika semua orang sempat bereaksi, kepala tetua jubah ungu sudah terputus dari tubuhnya, yang terpotong langsung oleh sebuah pedang pembunuh berwarna merah di tempat. Melihat ini, wajah para master Istana Haus Darah tiba-tiba menjadi pucat. Seorang kultivator alam langit semu bisa-bisanya terbunuh begitu saja. Tentu saja, orang yang paling menyedihkan adalah tetua jubah tua. Dia tidak bereaksi sampai dia mati, dan dia tidak melihat siapa yang membunuhnya sampai dia mati, yang benar-benar mati dengan sangat sengsara. Pups, pups, pups. Pembunuhan tidak berhenti karena tetua jubah tua terbunuh, dan yang dilihat para master Istana Haus Darah yang baru saja sempat bereaksi hanyalah cahaya darah yang terus bercucuran serta kepala manusia yang terus dipenggal. Sehingga sejak Harley mulai melakukan pembunuhan, dalam waktu kurang dari 3 detik, para master di istana bawah tanah semuanya dibantai. Adegan ini membuat Putri Suci menunjukkan ekspresi terkejut, bahkan dia pun merasa terkejut, apalagi orang lain dengan garis keturunan istimewa.
Tidak ada orang yang menyangka bahwa di istana bawah tanah dari Gunung Yama Kematian ini, bisa-bisanya ada seorang dewa pembunuh yang tersembunyi. Sangat bagus. Melihat bahwa para master istana haus darah semuanya terbunuh, pria dengan pipi monyet dan bermulut tajam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Harley Ye langsung mengabaikan orang ini. Sosoknya seperti hantu, dan dia terus-menerus berpindah-pindah di antara berbagai altar. Kemanapun dia pergi, orang-orang yang terkurung di dalamnya akan menghilang, dan disegel ke dalam bejana ilahi zaman chaos olehnya. Dewa Darah, yang merasakan keanehan dari istana bawah tanah mengerutkan kening dengan erat, lalu dia menghilang di atas gunung dalam seketika. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di istana bawah tanah. Hanya saja yang tersisa di sini hanyalah mayat dan kotoran yang berserakan di tanah. Orang-orang dengan garis keturunan istimewa yang sebelumnya dikurung telah menghilang secara ajaib. Bajingan! Dewa Darah sangat marah, menyebabkan istana bawah tanah terguncang bergemuruh. Baru pada saat inilah dia tiba-tiba menyadari bahwa aura yang dia rasakan ketika dia pergi sebelumnya adalah nyata, dan benar-benar ada master yang tersembunyi di istana bawah tanah. Swoosh, swoosh, swoosh. Tak lama kemudian, belasan tubuh inkarnasi bergegas masuk ke istana bawah tanah hampir bersamaan. Ketika mereka melihat pemandangan di istana bawah tanah, mereka semua tercengang di tempat. Situasi apa ini? Sebenarnya apa yang terjadi? Cari dengan cermat. Dewa Darah meraung dengan suara yang menggetarkan bumi. Dia adalah Dewa Darah dari Istana Haus Darah, orang segenerasi dengan buyut yang nyata. Sekarang seseorang telah membunuh begitu banyak master Istana Haus Darah di bawah matanya, dan menyelamatkan semua orang yang memiliki garis keturunan istimewa. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Untungnya aku pintar dan lari dengan cepat. Di sini, Harley Ye di lubang hitam ruang hampa. Harley Ye menghela napas lega. Pada saat Dewa Darah bergegas ke istana bawah tanah, dia melarikan diri ke lubang hitam ruang hampa untuk menghindari halangan Dewa Darah. Selain itu, kali ini keabadian surgawi juga secara ajaib tidak muncul masalah, dan dia juga tidak mengalami kondisi berbahaya di lubang hitam ruang hampa. Ini adalah hal yang paling beruntung baginya. Kalau tidak, jika lubang hitam ruang hampa terjadi kesalahan, maka dia kemungkinan besar akan dipukuli sampai mati hari ini. Swoosh! Setelah sehembusan angin yang bertiup, Harley Ye keluar dari lubang hitam ruang hampa. Dan saat ini, dia tidak lagi berada dalam lingkup Gunung Yama Kematian. Mundur. Setelah melirik tubuh inkarnasi bintang yang masih semangat berperang di kejauhan, Harley Ye langsung memberi perintah. Dimengerti. Tubuh inkarnasi bintang menyeringai, dan langsung mundur. Pergi kemana kamu? Para master istana Haus Darah yang dipukuli hingga sangat sengsara langsung menyerbu untuk menyerang. Pergi. Tubuh inkarnasi bintang mendengus dingin, dan kemudian banyak metode rahasia disatukan dalam sekejap, dan para master dari istana Haus Darah yang baru saja bergegas maju, menabrak langsung ke metode rahasianya, dan pada saat mereka berhenti, tubuh inkarnasi bintang telah menghilang. Bersambung.